Selamat pagi, siang, sore, atau malam dokter dan teman-teman semuanya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah berkontribusi dalam pembuatan studi proyek ini yang berjudul Anisometropia pada orang dewasa. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yohanes Nicholas Putra Sunardi dengan 3 digit NIM terakhir 089. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Anisometropia adalah kondisi di mana terdapat perbedaan refraksi yang signifikan antara dua mata, di mana satu mata mungkin memiliki miopia, hipermetropia, atau astigmatisme yang lebih parah dibandingkan dengan mata lainnya. Pada orang dewasa, anisometropia dapat menyebabkan berbagai masalah penglihatan, seperti penglihatan kabur, penglihatan ganda, dan kelelahan mata. Masalah ini seringkali tidak terdeteksi pada anak-anak, tetapi menjadi lebih jelas dan mengganggu saat mereka memasuki usia dewasa. Dengan meningkatnya ketergantungan pada perangkat digital dan aktivitas yang menuntut fokus visual yang tinggi, anisometropia pada orang dewasa menjadi isu yang semakin penting untuk diatasi. Rumusan masalah student project ini meliputi apa itu anisometropia, lalu juga bagaimana prevalensi dan epidemiologi, etiologi dan faktor resiko, patofisiologi, manifestasi klinis, pendekatan diagnosis, pendekatan pengobatan, dan juga bagaimana prognosis dari anisometropia pada orang dewasa. Tujuan student project ini meliputi untuk mengetahui definisi, prevalensi, epidemiologi, etiologi, faktor resiko, lalu juga patofisiologi, manifestasi klinis, pendekatan diagnosis, pendekatan pengobatan, dan prognosis dari anisometropia pada orang dewasa. Tujuan dibuatnya student project ini adalah untuk memberikan informasi dan wawasan terkait dengan anisometropia pada orang dewasa. Student project ini membahas tentang definisi, prevalensi, epidemiologi, etiologi, faktor resiko, patofisiologi, manifestasi klinis, pendekatan diagnosis, pendekatan pengobatan, dan prognosis dari anisometropia pada orang dewasa. Kami berharap student project ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman terhadap anisometropia pada orang dewasa. Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Michael Jonathan Raya dengan 3 digit NIM terakhir 182. Di sini saya akan membahas sedikit tentang definisi dari anisometropia. Nah, anisotropia sendiri adalah salah satu bentuk istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan perbedaan pada kesalahan refraksi antara mata kiri dengan mata kanan. Biasanya kondisi ini didefinisikan sebagai perbedaan spherical equivalent sebesar 1 dioptri atau lebih. Kemudian, anisometropia ini sendiri sering menyebabkan penurunan tajam penglihatan secara permanen. Kemudian, anisometropia adalah salah satu pencetus ambliogenik yang kuat sehingga variasi dalam spherical equivalent yang lebih dari 1 dioptri dan koreksi silindris sebesar 1 sampai 1,5 dioptri umumnya dianggap sangat ambliogenik sehingga membutuhkan koreksi. Menurut pedoman penata laksanaan, anisometropia yang telah terkategori seperti ini harus dilakukan koreksi sepenuhnya. Meskipun anisometropia biasanya dianggap sebagai perbedaan antara panjang aksial kedua sisi mata, kondisi ini juga bisa bersifat refraktif, yaitu ketika kekuatan optik kedua mata berbeda. Sebagian besar orang yang memiliki anisometropia itu cenderung memiliki tingkat astigmatisme yang tinggi pula. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Saya akan tutup dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Perkenalkan saya Lola Putri Chandika Rahmadevi dengan 3 digit terakhir 071. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan prevalensi dan juga epidemiologi dari anisometropia. Anisometropia adalah kondisi yang jarang terjadi, tetapi pada beberapa negara memiliki prevalensi yang cukup tinggi. Prevalensi anisometropia cenderung lebih tinggi pada orang dewasa karena meningkat seiring bertambahnya usia. Secara umum, prevalensi dari anisometropia pada orang dewasa berada pada angka 2-4% dari populasi. Tetapi rentang prevalensi juga bisa bervariasi dari angka 3,79 sampai 21,8% pada beberapa negara ataupun ras. Berdasarkan data, epidemiologi anisometropia pada orang dewasa diantaranya 9-15% pada wilayah Cina Singapura, 14,1% pada wilayah Australia, 12,3% pada wilayah Spanyol, serta 4,5% pada wilayah Amerika, Afrika dengan rentang usia antara 40-80 tahun. Peningkatan kasus anisometropia juga terjadi sebesar 1% tiap tahunnya, dan pada kondisi miopia, kasus ini akan meningkat hingga mencapai angka 10%. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Edi Bagus Resna Indra Putra Pramana dengan 3 digit NIM terakhir 104. Di sini saya izin untuk menjelaskan etiologi dan juga faktor risiko dari anisometropia. Anisometropia pada usia lanjut sering dikaitkan dengan perubahan kekuatan lensa dan juga kondisi katarak yang disebabkan oleh asimetri panjang aksial mata atau kelengkungan kornea yang menghasilkan perbedaan daya refraktif pada kedua mata. Perkembangan anisometropia ini lebih rentan terjadi pada individu dengan miopia dan juga astigmatisme. Sementara hipermetropia dengan perbedaan 1,5 dioptri atau lebih dapat meningkatkan risiko penurunan fungsi penglihatan jangka panjang. Pemanjangan aksial mata yang terjadi sebagai respons terhadap kerusakan fungsional pada struktur mata unilateral juga berperan dalam anisometropia yang berkembang seiring bertambahnya usia. Kemudian, faktor risiko anisometropia meliputi faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Dengan penelitian menunjukkan bahwa varian gen SLIT2 dan juga UNC5D dapat berperan sebagai pencetus. Kemudian, lingkungan dan gaya hidup, khususnya aktivitas yang memerlukan penglihatan dekat dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan perbedaan kebutuhan akomodasi antar mata. Kemudian merangsang pertumbuhan mata yang asimetris. Hal ini tentu dapat mempercepat proses miopia pada mata yang lebih buruk, kemudian dapat meningkatkan perbedaan spherical equivalent atau SI pada antar mata, dan juga memicu terjadinya anisometropia. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Komandi Surya Watama dengan 3 digit NIM terakhir 221. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi anisometropia. Anisometropia pada orang dewasa biasanya timbul akibat perbedaan daya bias antara kedua mata. Berikut penjelasan lebih dalam tentang patofisiologinya. Yang pertama, perbedaan daya bias. Anisometropia terjadi ketika terdapat variasi signifikan pada daya bias di antara kedua mata. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh variasi panjang aksial bola mata, kelengkungan kornea, atau lensa di dalam mata. Kemudian yang kedua, dampak pada persepsi visual. Otak biasanya menggabungkan gambar dari kedua mata menjadi satu gambar yang kohesif. Jika terdapat perbedaan mencolok pada kelainan refraksi di antara kedua mata, penyatuan ini dapat terganggu. Kemudian yang ketiga, penyebab perkembangan dan perolehan. Anisometropia dapat disebabkan oleh perkembangan seperti perbedaan pertumbuhan mata selama masa kanak-kanak. Kemudian yang keempat, implikasi fungsional. Orang dewasa dengan anisometropia mungkin mengalami gejala seperti kelelahan mata, sakit kepala, berkurangnya ketajaman penglihatan, dan kesulitan dalam melakukan tugas yang memerlukan persepsi kedalaman akurat atau penglihatan binokular. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Patricia Orlinjotan dengan 3 digit NIM terakhir 171. Saya izin untuk menjelaskan tentang clinical manifestation-nya. Jadi, amblyopia adalah komplikasi utama dari anisometropia yang tidak dikoreksi. Semua anisometropia itu dapat menyebabkan amblyopia dengan anisometropia lebih dari 6 yang tidak dikoreksi dan juga anisohipertropia yang lebih dari 4 yang menjadi penyebab utamanya pada 100% kasus. Pada anisometropia hipermetropi 1,5 atau lebih dapat meningkatkan risiko kerusakan pada penglihatan jangka panjang, bahkan setelah penderita sudah melakukan terapi oklusi. Pada penderita hipertrofi dini yang tidak berkurang gejalanya secara langsung selama 6 bulan pertama, dapat termanifestasi menjadi esotropia akomodatif dengan anisometropia dan amblyopia. Perbedaan kekuatan refraksi lebih dari 2,5 juga dapat menyebabkan aniseikonia, yaitu perbedaan interpretasi ukuran dan bentuk bayangan. Titik fokus juga dapat mengalami perbedaan yang menyebabkan mata sehat untuk bekerja lebih keras dan menekan mata yang sakit, sehingga mata yang sakit tersebut dapat mengalami amblyopia, dan juga melemahnya otot penggerak mata yang sakit juga dapat menyebabkan terjadinya strabismus. Baik, sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Patricia Clarence Simpson dengan 3 digit NIM terakhir 125. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tes ophthalmologik yang tradisional untuk mengevaluasi atau menilai adanya anisometropia. Yang pertama ada tes screening stereopsis seperti uji Lang 1 dan 2 yang digunakan untuk mengidentifikasi defek stereopsis yang berkaitan dengan amblyopia dan anisometropia. Stereopsis merupakan kemampuan mata untuk melihat dunia secara 3 dimensi dan juga menilai posisi atau jarak suatu benda terhadap orang tersebut. Selanjutnya ada evaluasi ortoptik, yaitu untuk menilai kelainan posisi bola mata seperti foria, yaitu deviasi yang tersembunyi, atau tropia, yaitu deviasi yang jelas terlihat. Dan tes lain seperti Cover test, Maddox-Rhodes, dan Wordsford test itu digunakan juga untuk nilai kelainan posisi bola mata atau deviasi bola mata. Halo, perkenalkan saya Ida Ibrahim Dewi dengan 3 digit 146.
izin untuk melanjutkan terkait alat diagnosis anisometropia yang lebih advance, di mana anisometropia sendiri merupakan suatu kondisi asimetrisitas refraksi intraokuler yang ditandai dengan perbedaan signifikan antara mata kanan dan juga mata kiri secara klinis, di mana pemeriksaan refraksi mata terdiri atas pemeriksaan subjektif dan juga objektif. Untuk pemeriksaan refraksi objektif itu menggunakan instrumen otomatis seperti slit retinoskopi dan juga altimeter refraktometer untuk menilai kemampuan mata membiaskan cahaya, di mana retinoskopi merupakan teknik menggunakan retinoskop untuk memeriksa cahaya ke mata dan mengamati pantulan dari retina, di mana retinoskopi terdiri dari pemeriksaan statis yaitu saat akomodasi mata rileks dan pemeriksaan dinamis yaitu saat akomodasi aktif. Sementara untuk autorefraktor itu adalah suatu instrumen cepat dan akurat bekerja dengan berdasarkan prinsip Zener dan juga optometer untuk mengukur refraksi mata dan menentukan koreksi yang dibutuhkan oleh mata. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Putusan Gita Nira Janari dengan 3 digit NIM terakhir 049, izin untuk menjelaskan mengenai treatment non-surgical pada pasien anisometropia. Jadi pada pasien anisometropia itu kita bisa memberikan treatment non-surgical berupa pemberian media koreksi, baik itu berupa kacamata ataupun kontak lensa. Nah untuk kontak lensa itu sendiri, pada pasien anisometropia itu terjadi kondisi di mana terdapat perbedaan ukuran persepsi objek antara mata kanan dan juga mata kiri pasien yang biasa disebut sebagai aniseikonia. Guna meminimalisir hal tersebut, maka diperlukan penyempitan jarak antara media koreksi yang digunakan dengan kornea mata pasien, atau bisa disebut juga sebagai vertex distance, sehingga perbedaan ukuran bayangan yang dihasilkan tidak terlalu besar. Kontak lensa ini memiliki keuntungan di bidang hal tersebut, di mana vertex distance yang dimiliki itu lebih kecil dibandingkan dengan kacamata, sehingga biasa dijadikan sebagai pilihan utama. Kemudian untuk kacamata itu sendiri, pada pasien yang memiliki kontraindikasi dalam penggunaan lensa kontak, pemberian kacamata dapat dijadikan sebagai pilihan kedua. Namun, kacamata memiliki vertex distance yang cukup besar sehingga tidak mampu meminimalisir aniseikonia yang terjadi pada pasien. Untuk menangani hal tersebut, maka pasien dapat diberikan lensa khusus berupa lensa iseikonik yang dapat meminimalisir perbedaan perbesaran bayangan pada lensa mata kanan dan juga kiri pasien anisometropia dengan prinsip optik geometri. Sekian dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke teman saya untuk slide berikutnya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Shane Kuswarti dengan 3 digit NIM terakhir 004. Saya izin untuk menyampaikan mengenai surgical treatment untuk anisometropia. Perawatan refraktif bedah dapat dilakukan saat kacamata dan lensa kontak sudah tidak dapat ditoleransi dengan baik oleh pasien. Metode yang umum digunakan adalah LASIK atau Laser Assisted In Situ Keratomileusis dan PRK atau Photorefractive Keratectomy, di mana kedua prosedur ini bertujuan untuk memperbaiki kelengkungan kornea. Selain itu, terdapat juga operasi intraokular, seperti pemasangan implan lensa intraokular atau IOL, dan juga prosedur implantasi phakic IOL, di mana lensa ditanamkan tanpa mengeluarkan lensa alami mata. Prosedur pembedahan bertujuan untuk menyeimbangkan refraksi antara kedua mata sehingga mencapai penglihatan yang optimal dan nyaman bagi pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wildan Paul Masyar dengan NIM akhir 174. Sekarang terkait dengan prognosis. Semua jenis anisometropia itu dapat mengakibatkan amblyopia, di mana untuk anisometropia dengan lebih dari 6D dan juga anisohiperopia lebih dari 4 dioptri yang tidak terkoreksi itu menyebabkan amblyopia dalam semua kasus. Kemudian kalau anisometropia dengan rentang negatif 3 hingga 3D mempunyai probabilitas untuk mencapai tingkat koreksi yang lebih baik dibandingkan ketika sudah mencapai lebih dari negatif 6D. Kemudian penggunaan spectacles, lens patching atau penggunaan atropin 1%. Itu pada mata yang lebih bagus itu dapat mencegah sebagian besar kasus anisometropic amblyopia. Kemudian LASIK, Laser Assisted In Situ Keratomileusis, menunjukkan tingkat perbaikan yang lebih baik daripada dengan metode optik, yaitu penggunaan spectacles pada pasien dewasa. Kemudian jika sudah terjadi anisometric amblyopia, belum terdapat bukti metode mana yang paling baik untuk mampu mengurangi efek dari amblyopia.
Baik, perkenalkan nama saya Yanti Graciela dengan 3 digit NIM terakhir 162. Saya akan menjelaskan di bagian kesimpulan. Jadi anisometropia adalah kondisi di mana terdapat perbedaan refraksi yang signifikan antara kedua bola mata. Hal ini bisa berarti miopia, hipermetropi, ataupun astigmatisme. Walaupun kondisi ini jarang terjadi, tetapi di beberapa negara itu memiliki prevalensi yang cukup tinggi. Untuk patofisiologinya dari anisometropia itu terjadi karena perbedaan daya bias antara kedua bola mata. Hal ini bisa disebabkan oleh variasi panjang aksial kedua bola mata, kelengkungan kornea, ataupun lensa. Perbedaan daya bias yang signifikan itu dapat berpengaruh terhadap persepsi visual otak. Selain itu, perbedaan titik fokus akan menyebabkan otot mata itu bekerja terlalu keras sehingga strabismus itu dapat terjadi. Walaupun tadi sudah dijelaskan prevalensi yang tidak begitu tinggi, tetapi penting untuk mempelajari hal ini. Karena anisometropia yang tidak tertangani dengan baik itu sangat mengganggu dan menyebabkan gejala lain seperti strabismus. Seseorang yang sudah sebelumnya mengidap seperti miopia, hipermetropi, ataupun astigmat disarankan untuk mengoreksi refraksinya sehingga diharapkan anisometropia itu dapat tertangani dengan baik. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok SGD B3 sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.